Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perspektif keperawatan anak. Dalam hal ini keperawatan anak dalam konteks keluarga. Ya, mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah wawasan, membawa manfaat bagi kita semua. Oke, baik. Perspektif keperawatan anak itu apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Ya, jadi untuk kita mengetahui apa itu keperawatan anak, tentunya kita perlu untuk mengetahui paradigma keperawatan anak. Jadi di dalam paradigma keperawatan anak tidak lepas seperti dengan paradigma pada keperawatan secara umum. Ada yang pertama, di dalam paradigma keperawatan itu ada manusia, kemudian ada sehat sakit, kemudian ada lingkungan, serta ada keperawatan itu sendiri, di mana keempat komponen ini saling berkaitan. Manusia berkaitan dengan lingkungan, kemudian manusia juga mungkin akan mengalami sehat dan sakit, dan di dalam interaksi antara manusia, sehat, sakit, dan lingkungan itu adalah bidang garap atau dari paradigma keperawatan itu sendiri. Untuk mengetahui keperawatan anak, tentunya kita perlu mengetahui apa itu anak. Jadi kita harus mengetahui definisi dari anak. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan ibu. Jadi meskipun masih dalam bentuk janin, kalau itu sudah menjadi janin yang utuh, itu bisa disebut sebagai anak. Oke, untuk definisi selanjutnya bahwa anak itu berada pada rentang masa pertumbuhan fisik dan perkembangan yang pesat. Jadi setiap anak memiliki kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, kemudian sosial, spiritual yang tentunya berbeda dengan orang dewasa. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu untuk bisa siapa anak tersebut, kemudian apa bidang garap kita. Tentunya kita harus mengetahui definisi dari anak. Ya, kita tadi mengacunya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Selanjutnya tentunya kita pasti mengetahui bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaan tersendiri. Ya, mungkin kalau kita lihat di dalam foto ini, anak ada yang punya rambut pirang, kemudian rambutnya warna coklat, warna hitam, mungkin ada juga yang warna putih dan sebagainya. Ya, ini tentu memiliki keistimewaan masing-masing dari anak tersebut. Nah, kalau kita tadi bicara tentang anak, sekarang kita bicara tentang definisi dari sehat. Pelayanan keperawatan pada anak itu terbatas pada rentang sehat maupun sakit, di mana setiap anak memiliki status kesehatan yang meliputi sejahtera, kemudian sehat optimal, sehat, sakit kronis, dan meninggal. Ini menurut Yulia Stati tahun 2016. Ya. Dan sehat sendiri merupakan suatu kondisi di mana keadaan yang paling baik atau sempurna ya pada seseorang. Jadi sehat itu bisa meliputi fisik, mental, dan sosial. Jadi kalau kita bilang sehat itu tidak hanya pada kondisi fisik, tapi kondisi mental dan sosial pun juga mengalami kondisi yang paling baik. Ya, itu tadi adalah definisi dari sehat ya. Kemudian sehat dalam keperawatan anak ini merupakan suatu kondisi anak yang berada pada keadaan yang optimal. Jadi pada anak yang kondisinya optimal baik secara fisik dan mental, sehingga anak dapat melangsungkan pertumbuhan dan perkembangannya tanpa mengalami suatu gangguan apapun. Itu namanya adalah sehat. Ya, jadi kalau tadi definisi sehat secara umum di mana kondisinya baik pada fisik, mental, sosial. Kalau pada anak tidak jauh berbeda, namun ditambah dengan
di mana anak tersebut bisa melangsungkan atau bisa melalui pertumbuhan dan perkembangan secara optimal tanpa adanya suatu gangguan. Itu adalah definisi sehat pada keperawatan anak. Jadi anak itu tidak bisa lepas dari tugas ataupun tahapan untuk dia melalui pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian definisi dari lingkungan. Jadi kalau kita sudah bicara sehat, sakit, kemudian anak, kemudian kita bicara tentang lingkungan. Nah, lingkungan itu sendiri dapat mempengaruhi kehidupan anak. Ya, jadi seperti kita ketahui, misalnya ada cuaca yang cuaca hujan, kemudian cuaca kemarau atau musim kemarau, tentunya ini akan mempengaruhi keadaan anak baik dari segi kesehatan maupun keadaan yang lain. Ya, jadi lingkungan itu bisa mempengaruhi kehidupan anak. Dan ternyata lingkungan itu sendiri tidak hanya merupakan lingkungan yang dari eksternal, tapi lingkungan juga dari lingkungan internal. Ya, jadi yang disebut lingkungan di sini adalah lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Apa saja yang termasuk dari lingkungan internal maupun eksternal? Oke, kita bahas selanjutnya bahwa faktor internal atau lingkungan internal itu misalnya adalah faktor genetik. Ya, jadi faktor keturunan. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada anak yang baru lahir atau pada anak yang dilahirkan itu akan membawa faktor genetik dari orang tuanya atau dari pendahulu-pendahulunya. Kemudian anak dengan kelainan bawaan. Ya, jadi mungkin ada juga anak yang dilahirkan dengan kondisi yang ada kelainan yang dibawa sejak lahir, seperti itu ya. Kemudian faktor internal lagi juga berdasarkan jenis kelamin ya. Jadi mungkin antara anak perempuan dengan anak laki-laki jelas berbeda ya. Berbeda dari segi emosionalnya, dari segi ketahanan fisik mungkin ya. Jadi punya bakat untuk berbeda antara anak sesuai dengan jenis kelamin ataupun tingkat intelektual masing-masing anak. Jadi ini adalah ini adalah contoh-contoh faktor internal yang mempengaruhi kehidupan anak ya. Kemudian faktor eksternal misalnya adalah peran orang tua, baik pola asuhnya, kemudian bagaimana cara dia memberikan asih dan asuh, itu merupakan faktor eksternal. Kemudian kalau anak sudah mengenal dunia sosial, misalnya sudah usia sekolah, dia juga sangat dipengaruhi oleh teman sebaya. Ya, apalagi kalau sudah kehidupan remaja atau ABG itu, teman sebaya ini memiliki peran yang sangat kuat di dalam kehidupannya. Kemudian guru, ya, jadi anak-anak itu tidak, anak-anak terutama yang anak-anak yang sudah usia sekolah ya, kehidupan dia sangat dipengaruhi oleh guru. Mungkin kita sering mengetahui atau mungkin yang sudah punya anak ya, sudah punya pengalaman bahwa anak akan lebih patuh kepada gurunya daripada orang tuanya sendiri. Nah, oleh karena itu faktor eksternal guru ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan anak. Kemudian lingkungan fisik yang lain termasuk iklim atau cuaca, kemudian status nutrisi. Ini sangat berperan penting di dalam kehidupan anak. Ya, itu adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan anak. Untuk selanjutnya kita juga perlu mengetahui definisi keperawatan. Ya. Aspek keperawatan ini merupakan aspek yang meliputi upaya dalam memberikan perawatan pada anak. Jadi aspek keperawatan ini adalah sekumpulan usaha atau upaya di mana seorang perawat memberikan asuhan kepada anak. Itu adalah aspek keperawatan. Kemudian aspek keperawatan itu sendiri meliputi peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, atau kalau istilahnya adalah promotif dan preventif. Ya, jadi pada aspek keperawatan ini meliputi upaya promotif dan upaya preventif. Kemudian pelayanan keperawatan pada anak dengan menggunakan pendekatan optimalisasi pada keluarga. Jadi kalau kita bicara keperawatan pada anak atau memberikan asuhan keperawatan pada anak, tidak bisa lepas dari family atau family center care. Jadi
keperawatannya itu berpusat pada keluarga. Artinya dalam kita memberikan asuhan tidak hanya langsung pada individu anak tersebut, tapi juga meningkatkan peran dari orang tua, bahkan mungkin melakukan pemberdayaan kepada orang tua. Dan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan perlu untuk melibatkan keluarga dalam menyusun rencana dan setiap interaksi dengan anak. Jadi kenapa? Karena orang yang paling dekat dengan anak itu adalah orang tua atau keluarga. Jadi kita tetap harus melibatkan orang tua itu mulai dari pengetahuan yang kita tingkatkan sesuai dengan konsep pemberdayaan dari WHO, bahwa untuk pemberdayaan itu ada pengetahuan, kemudian ada partisipasi, kemudian ada keterampilan, dan yang terakhir adalah lingkungan. Jadi keempat aspek inilah yang bisa kita gunakan sebagai upaya untuk pemberdayaan terhadap keluarga atau terhadap orang tua. Nah, perlu kita ketahui bersama dalam kita memberikan asuhan keperawatan kepada anak, ada beberapa prinsip dasar dalam pelayanan keperawatan anak. Yang pertama, bahwa anak itu berbeda dengan orang dewasa. Jadi kita harus menanamkan di dalam pola pikir kita bahwa anak itu berbeda dengan orang dewasa. Meskipun sering kita menjumpai bahwa anak tersebut mirip sekali wajahnya dengan ibunya, mirip wajahnya dengan kakaknya. Tapi yang jelas anak tersebut adalah individu yang berbeda dengan orang dewasa atau orang lain, ya. Kemudian anak sebagai individu memiliki kebutuhan yang beragam, ya, yang berbeda di setiap fase pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagai contoh misalnya anak usia infan, tahap perkembangan psikoseksualnya adalah fase oral. Nah, ini kebutuhan dia berpusat pada daerah oral, ya. Misalnya kita sering menemui anak menangis, oh ternyata dia itu kehausan. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan adalah memenuhi kebutuhan dia melalui oral, yaitu dengan memberinya minum atau memberinya dia makan dan sebagainya, ya. Jadi di setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian disiplin ilmu keperawatan anak dalam meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit pada anak berorientasi pada pelayanan keperawatan berpusat pada keluarga. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita prinsip dalam keperawatan anak adalah family center care. Jadi keperawatan atau asuhan berpusat pada keluarga. Kemudian proses keperawatan yang selalu sesuai dengan prinsip etik dan legal keperawatan. Jadi dalam kita memberikan asuhan keperawatan pada anak, kita harus tetap menerapkan prinsip etik. Kalau prinsip etik ini berarti prinsip yang menghormati, prinsip yang menghargai, dan prinsip keadilan. Atau kita sering kalau di dalam prinsip etik itu ABH, ya, adil, baik, dan hormat. Jadi kita harus menerapkan tiga unsur tersebut, yaitu adil, baik, dan hormat. Kita harus berbuat adil baik pada keluarga ataupun pada anak. Kemudian berbuat baik artinya tidak merugikan, ya, tidak do no harm. Kalau kita sering mendengar dalam filosofi kesehatan itu kita tidak boleh mencederai, do no harm. Kemudian hormat, jadi kita harus menghargai tadi bahwa individu anak itu adalah seseorang yang istimewa. Tidak boleh kita samakan dengan orang lain karena setiap individu anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi itulah yang harus kita hormati, ya. Kemudian kalau unsur legal, tentunya kita harus berpedoman kepada aspek yang mengikat secara hukum, ya. Jadi dalam kita melakukan suatu tindakan apapun, kita tidak boleh lupa sesuaikan dengan standar prosedur operasional atau biasanya disingkat dengan SPO atau SOP, standar operasional prosedur, ya. Itu yang menjadi panduan atau menjadi rujukan bagi kita di dalam melakukan suatu asuhan keperawatan yang sesuai dengan aturan. Karena jika tidak sesuai dengan aturan, inilah kita akan bermasalah dengan hukum atau kita melanggar aspek legal.
Kemudian pelayanan keperawatan dengan selalu memperhatikan aspek lingkungan yang merupakan salah satu faktor penentu optimalnya tumbuh kembang anak. Ya, jadi sudah kita bahas sebelumnya, ada beberapa faktor internal maupun faktor eksternal yang merupakan lingkungan dari anak. Ya, mulai dari status gizi, kemudian perubahan iklim, kemudian pola asuh orang tua. Nah, ini harus kita perhatikan karena inilah yang bisa menjadi penentu dari optimal atau tidaknya tumbuh kembang pada anak. Kalau kita bisa memperbaiki aspek lingkungan tersebut, maka diharapkan tumbuh kembang anak itu bisa optimal. Kalau kita bicara tadi tentang Family Center Care atau FCC, jadi kalau kita mengenal singkatan Family Center Care itu dengan nama FCC ya. Kalau kita ketemu FCC pada keperawatan anak, oh berarti itu kaitannya dengan Family Center Care. Jadi FCC itu adalah suatu pendekatan ya. Jadi ini adalah suatu pendekatan secara holistik ya, yang merupakan asuhan keperawatan tidak hanya pada individu ya, tetapi juga membuat hubungan antara perawat dan keluarga ya. Jadi kalau kita sebagai perawat anak itu pastilah kenal dengan keluarganya ya, karena keluarga itulah yang akan menjadi pusat kita dalam melakukan asuhan, sekaligus tujuan kita dalam memandirikan keluarga ya. Jadi kalau anak sulitlah kita melakukan kemandirian atau menanamkan kemandirian, kecuali anak yang sudah kooperatif, misalnya anak usia sekolah maupun anak usia remaja. Tapi kalau anak yang usia di bawah itu, kemandirian itu bisa kita terapkan kepada keluarganya atau orang tua ya. Kemudian FCC ini menjadi standar dalam melakukan asuhan keperawatan anak di berbagai pelayanan kesehatan ya, baik di tingkat layanan primer maupun sampai layanan yang rujukan ya, misalnya mulai dari puskesmas sampai nanti pada rumah sakit rujukan tipe A misalnya. Ini tetap menjadi suatu panduan ya, tetap menjadi suatu standar dalam melakukan asuhan keperawatan. Keluarga didukung dalam peran pemberian perawatan anak, pembuatan keputusan dengan membangun kekuatan unik keluarga sebagai individu dan keluarga. Ya, jadi artinya di sini keluarga itu kita berikan dukungan atau kita berdayakan di dalam mereka itu memberikan suatu keputusan. Artinya karena yang berhak untuk memberikan keputusan atas nasib anak, artinya nasib anak adalah boleh dan tidaknya anak itu dilakukan suatu tindakan adalah orang tua sebagai pemegang hak anak secara hukum ya. Jadi kita berdayakan mereka agar bisa atau mampu memberikan keputusan yang benar. Jadi artinya kita membuat keluarga itu menjadi berdaya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa berdaya itu harus melalui pengetahuan dulu. Pengetahuannya harus kita tingkatkan, kemudian partisipasinya kita tingkatkan juga, kemudian keterampilan juga kita tingkatkan, dan selanjutnya lingkungannya kita dukung. Nah, dengan 4 hal tersebut itu keluarga akan menjadi lebih berdaya, sehingga di dalam membuat keputusan untuk kebaikan anak akan mengambil jalan yang benar ya. Jadi itulah yang pentingnya mengapa kita harus melakukan pemberdayaan kepada keluarga. Kemudian 2 konsep yang memegang peranan penting dalam Family Center Care adalah pemberdayaan yang meliputi memberdayakan atau empowering dan memampukan atau enabling. Jadi 2 unsur ini menjadi konsep utama di dalam kita mau memberdayakan. Selain tadi ada 4 komponen yang dari WHO, jadi untuk pemberdayaan itu sendiri dia mempunyai rumah besarnya ada 2, yaitu empowering dan enabling. Prinsip-prinsip dalam FCC ini yang pertama menghormati anak dan keluarganya. Jadi prinsip etik kan ada adil, baik, dan hormat. Jadi kita yang pertama menghormati anak dan keluarganya. Kemudian menghargai perbedaan ras, budaya, dan etik yang dianut oleh keluarga ya. Kemudian mengenali dan membangun kekuatan keluarga dan anak dalam perawatan meskipun dalam situasi yang sulit. Jadi
meskipun dalam kondisi penyakit yang mengancam kehidupan. Dalam kondisi kegawat daruratan, kita harus tetap mengenali dan membangun kekuatan keluarga tersebut untuk dapat mengambil langkah bagi kebaikan anak. Kemudian memberikan fasilitas dan dukungan kepada keluarga dalam pemberian perawatannya. Fasilitas ini bisa berupa fasilitas secara fisik maupun fasilitas secara non-fisik. Artinya fasilitas secara fisik kita berikan sarana prasarana yang mereka butuhkan. Misalnya di dalam perawatan anak itu perlu kita lengkapi dengan bed atau tempat tidur yang nyaman, kemudian lampu, penerangan, dan ruangan yang nyaman. Itu adalah memberikan fasilitas. Kemudian fasilitas yang secara non fisik itu bisa kita berikan suatu informasi yang penting tentang bagaimana administratifnya, bagaimana prosedur, bagaimana efek samping. Itu adalah suatu pemberian fasilitas secara non fisik. Kemudian memfasilitasi keluarga dengan memberikan fleksibilitas dalam kebijakan organisasi dan toleransi kepada keluarga, sehingga pelayanan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, keyakinan, nilai budaya yang dianut oleh keluarga. Jadi di dalam kita memfasilitasi, kita juga memerlukan suatu fleksibilitas. Artinya fleksibilitas itu bukan berarti kita memberikan kelonggaran yang selonggar-longgarnya. Namun di dalam fleksibilitas ini kita tetap di dalam prosedur yang sesuai. Namun di dalam penyampaiannya, di dalam pendekatannya, kita perlu menghargai nilai-nilai yang dianut oleh keluarga, baik nilai budaya, keyakinan, maupun nilai moral dan etik yang dianut oleh keluarga itu. Dan selanjutnya memberikan informasi yang jujur dan tidak bias kepada keluarga secara kontinu yang bermanfaat ya. Jadi kita perlu memberikan kejujuran kepada keluarga bahwa penyakit anak prognosisnya seperti ini. Kemudian biaya yang perlu dikeluarkan adalah sebesar ini. Itu perlu kita membuat kejujuran dengan bahasa yang disesuaikan dengan kemampuan atau pemahaman dari keluarga ya. Kemudian menyediakan dukungan secara formal maupun informal berupa dukungan kelompok ya. Kemudian teman sebaya dan lain-lain dalam setiap tahapan kehidupan bagi anak. Dukungan kelompok misalnya di dalam suatu perawatan di rumah sakit, kadang karena anak tersebut dirawat dalam waktu yang lama sehingga mereka antara satu pasien dengan pasien yang lain itu saling kenal ya. Bahkan mereka sudah saling mengerti suka dan dukanya, sehingga mereka itu secara natural, secara alamiah mereka akan saling membentuk kedekatan ya. Dari kedekatan itu mereka saling mensupport baik dalam hal pengobatan, dalam hal perawatan anak, misalnya dalam hal cara mengatasi efek samping dan sebagainya. Itu mereka secara alamiah, secara natural mereka akan saling memberikan dukungan karena unsur kedekatan dan unsur saling sering ketemu itu tadi, sehingga mereka saling mendukung. Kemudian teman sebaya ini juga tidak kalah penting karena pada tahapan usia perkembangan anak, usia sekolah maupun remaja, teman sebaya ini memiliki peran yang sangat kuat di dalam kehidupan dia. Bahkan mungkin kehidupan dia itu atau identitas dia itu dibentuk dari karena pergaulan dia dengan teman-teman sebayanya. Kemudian bekerja sama dengan keluarga dalam setiap tingkatan pemberian pelayanan kepada keluarga, mulai dari pendidikan kesehatan, kemudian pembuatan kebijakan dan program pengembangan. Jadi sangat penting sekali memberikan health education kepada keluarga agar keluarga tadi bisa mampu ya, tadi bisa berdaya, yaitu bisa enabling maupun empowering ya. Jadi enabling dan empowering itu perlu didukung oleh pengetahuan yang kuat. Nah, pengetahuan yang kuat itu diperoleh dari pendidikan kesehatan. Kemudian memberdayakan anak dan keluarga untuk menemukan kekuatan, membangun rasa percaya diri, membuat pilihan dan keputusan tentang kesehatan ya. Tadi sudah kita
bahas sejak awal bahwa pemberdayaan itu sangat penting bagi keluarga agar dia bisa memberikan keputusan yang tepat bagi kehidupan anak. Manfaat penerapan FCC, ya. Mengapa kita perlu menerapkan FCC? Karena ada beberapa manfaat, banyak ya manfaatnya ya. Mulai dari kehadiran keluarga itu saat prosedur pada anak dapat menurunkan kecemasan. Nah, kecemasan itu tidak hanya pada anak, tapi kecemasan bisa pada anak dan orang tua. Kenapa? Kalau anaknya cemas, orang tua itu sudah pasti dia juga cemas. Ya, jadi dengan kita menurunkan kecemasan pada anaknya, pada anak, bukan secara otomatis ya, tapi secara garisnya kita bisa juga menurunkan kecemasan kepada orang tua meskipun tidak banyak atau tidak signifikan ya, karena mungkin orang tua itu banyak sekali ya pikiran yang ada di dalam otaknya terkait dengan kesehatan anak ya. Kemudian anak yang orang tuanya terlibat dalam perawatan anak, misalnya post-op tonsil gitu ya, post-op amandel, itu mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan anak yang tanpa keterlibatan orang tua. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa anak yang sedang menjalani operasi amandel atau tonsil, jika dia ditemani oleh orang tuanya itu bisa mendapatkan kesembuhan yang lebih cepat ternyata ya, hasil penelitian, daripada yang tidak ditemani ya. Kemudian dukungan antar keluarga dapat meningkatkan status mental dari keluarga itu sendiri ya, dengan anak yang mengalami penyakit kronis. Jadi kalau terutama pada anak yang penyakit kronis atau dalam waktu yang lama itu, antar keluarga yang saling mendukung itu bisa menguatkan mental dari orang tua dari anak tersebut ya. Kemudian manfaat selanjutnya meningkatkan komunikasi antar tim kesehatan ya. Jadi ternyata penerapan dari family center care itu tidak hanya bermanfaat bagi orang tua saja, tapi juga bermanfaat bagi sesama tim kesehatan, karena mereka bisa saling berkomunikasi bagaimana cara memberikan perawatan pada anak yang optimal dengan cara melibatkan keluarga. Kemudian posisi yang kompetitif dalam pemasaran pelayanan kesehatan ya, karena pasti keluarga itu akan memilih pelayanan kesehatan yang sifatnya adalah menghargai dan melibatkan keluarga di dalam setiap keputusan untuk kebaikan anak. Jadi tidak mengabaikan peran dari keluarga, itu pasti memiliki nilai nilai daya tarik bagi keluarga untuk memilih rumah sakit atau pelayanan kesehatan tersebut, karena mereka mengupayakan atau memprioritaskan keterlibatan keluarga dalam perawatan atau pelayanan kepada anak. Kemudian meningkatkan lingkungan yang dapat meningkatkan kepuasan staf. Jadi dengan adanya family center care di mana keluarga itu menjadi berdaya, artinya berdaya dia sudah mampu dan tahu ya. Jadi dia sudah tahu bagaimana cara perawatan anak, sehingga antar tenaga kesehatan itu juga akan meningkat kepuasan kerjanya, karena mereka tidak terlalu banyak upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perawatan pada anak, karena keluarga itu juga sudah mandiri, artinya kan gitu, sudah mampu, sudah berdaya, sehingga tidak terlalu berat untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada anak, namun tetap dalam hal sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Kemudian memberikan kepuasan yang lebih baik bagi anak, keluarga terhadap pelayanan kesehatan ya. Dengan adanya family center care tadi, harapannya itu bahwa orang tua atau keluarga itu juga lebih memiliki atau lebih merasakan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan yang tidak melibatkan family center care ya. Kemudian pemahaman yang lebih terhadap kemampuan keluarga dan kekuatan keluarga dalam perawatan ya. Yang pasti sebuah keluarga itu pasti memiliki kekuatan di dalam untuk menunjang atau untuk membantu asuhan keperawatan kepada anak. Oke, di dalam pelayanan keperawatan anak kita tidak boleh lepas di dalam menerapkan atraumatic care. Artinya atraumatic care itu adalah
perawatan yang tidak menimbulkan trauma atau atrauma. Jadi kalau kita mau memberikan pelayanan keperawatan atau asuhan keperawatan pada anak, kita harus mengupayakan bahwa perawatan tersebut tidak menimbulkan trauma. Jadi disebut dengan atraumatic care. Nah, atraumatic care ini meliputi dalam lingkup yang luas ya. Jadi mulai dari pencegahan, kemudian lingkup diagnosis atau penegakan diagnosis, kemudian tata laksana atau penanganan, sampai kepada lingkup pada pemulihan atau rehabilitatif ya. Jadi atraumatic care itu merupakan asuhan terapeutik dalam lingkup pencegahan, diagnosis, penanganan, pemulihan yang diberikan di rumah sakit, rumah, atau pelayanan kesehatan dengan berprinsip pada penggunaan intervensi yang bersifat menurunkan atau meminimalkan stres fisik dan psikologis yang dialami oleh anak maupun keluarga selama berada pada layanan kesehatan. Jadi tujuan atraumatic care itu ya meminimalkan stres, baik stres fisik maupun stres psikologis bagi anak maupun keluarga atau maupun orang tua ya. Prinsip-prinsip apa saja yang perlu diterapkan bagi perawat anak dalam menerapkan atraumatic care? Yang pertama adalah mencegah atau menurunkan dampak perpisahan. Jadi seperti hasil penelitian tadi bahwa anak yang dioperasi amandelnya, jika orang tuanya dilibatkan dalam perawatan, dia kesembuhannya akan lebih cepat. Nah, pada prinsip atraumatic care juga begitu, kita harus mencegah atau menurunkan dampak adanya perpisahan. Jadi kalau bisa tetap kita libatkan orang tua ya. Misalnya perpisahan itu seperti yang dalam pembahasan yang lain tentang hospitalisasi, bahwa perpisahan itu tidak hanya perpisahan dengan orang, tapi mungkin perpisahan dengan benda-benda yang menjadi kesukaan atau favoritnya dia ya. Misalnya kalau dia punya selimut favorit, kemudian punya bantal favorit, punya mainan yang favorit yang menjadi kesukaan dia, kalau itu memang tidak berbahaya, tidak menimbulkan risiko penyebaran infeksi dan sebagainya, tidak ada salahnya tetap kita biarkan mereka untuk membawa benda-benda tersebut ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan anak dan orang tua dalam mengontrol diri ya. Jadi ini adalah prinsip dari atraumatic care. Jadi kita harapkan dalam memberikan asuhan keperawatan anak itu tetap melibatkan orang tua dan anak di dalam mengendalikan atau mengontrol diri. Contoh mengontrol diri misalnya dia tetap bisa melakukan toilet training, kemudian dia tetap bisa melakukan aktivitas yang di dalam batas kewajaran, artinya batas yang dia toleransi ya. Kemudian mencegah dan mengurangi cedera atau injury dan nyeri maupun dampak psikologis ya. Kemudian yang terakhir, tidak melakukan kekerasan kepada anak. Meskipun dalam hal kita mau melakukan tindakan, ternyata anak tersebut sulit sekali kita kondisikan, tetap kita tidak boleh melakukan tindakan kekerasan. Jadi sebagaimana prinsip atraumatic care, maka kita harus berupaya agar dalam melakukan tindakan itu agar anaknya kooperatif, tidak ada kekerasan sama sekali. Mungkin kita bisa menggunakan pendekatan komunikasi pada anak, menggunakan prinsip terapi bermain ya, menggunakan prinsip atraumatic care tadi ya. Jadi bisa dengan terapi bermain, bisa dengan komunikasi yang terapeutik pada anak. Jadi ada teknik-teknik tersendiri dalam kita berkomunikasi kepada anak. Gunakan teknik-teknik komunikasi itu sehingga tidak perlu kita menggunakan kekerasan untuk agar anak mau kooperatif. Di dalam layar ini kita bisa membedakan ya, ini adalah ruang perawatan bagi orang dewasa maupun ruang perawatan bagi anak ya. Tentunya kalau dari segi bangunan ini sudah jelas sekali penataan dari segi warna ya. Kemudian dari segi penempatan alat dan pemilihan sarana prasarananya ya. Jadi kalau di ruang dewasa ini pasti ya bednya standar seperti itu. Tapi kalau pada anak, ruangan perawatan pada anak, bednya
sebisa mungkin dibuat tidak seperti bed rumah sakit, tapi mungkin seperti bed yang ada di dalam film-film animasi anak-anak. Misalnya kalau kita lihat yang di sini seolah-olah dia seperti di dalam kereta ya, bisa sering kita jumpai tokoh kartun misalnya kereta Thomas gitu ya. Jadi dia seolah-olah tidak di dalam ruang rumah sakit, tapi seolah-olah dia itu naik kereta karena di situ ada jalan rel kereta apinya. Dia masuk lorong gitu ya. Jadi itulah yang membuat anak-anak itu tidak merasakan bahwa dia sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, meskipun dia mungkin merasakan nyerinya ya, tapi harapannya dengan setting ruangan yang dibuat tidak terlalu kaku, itu membuat anak itu bisa lebih rileks ya, bisa meminimalkan stres baik psikologis maupun fisik pada anak. Dari segi seragam atau atribut yang dipakai oleh perawat anak maupun perawat orang dewasa, yang pasti berbeda ya. Kalau kita lihat di sini atribut perawatnya tidak seperti yang sering kita jumpai ya, perawat menggunakan seragam putih-putih gitu, enggak. Kalau pada perawat anak bisa mungkin perawat laki-laki maupun perawat perempuan bisa menggunakan atribut yang sangat-sangat menarik ya. Artinya menarik itu warnanya tidak harus putih, bisa warna pink meskipun dia perawat laki-laki. Tidak apa-apa menggunakan warna pink kalau memang dia perawat yang ditugaskan di ruang perawatan anak ya. Kemudian dari selain warna, dari corak dari kainnya itu bisa menggunakan corak dari karakter tokoh-tokoh anak, misalnya karakter tokoh kartun dan sebagainya itu ya. Jadi ini adalah upaya agar anak itu tidak merasakan bahwa dia sedang di rumah sakit, tapi dia saat ini ya sedang mungkin menginap di hotel gitu ya, atau mungkin dia berada di time zone, berada di suatu tempat permainan, sehingga dia tidak merasakan tidak merasakan stres karena dia dirawat di rumah sakit. Kemudian dari segi alat medis yang digunakan pun kita bisa membedakan antara ini alat medis untuk anak-anak maupun alat medis untuk dewasa. Namun tetap sebenarnya fungsinya sama, tidak mengurangi kualitas dari alat medis tersebut. Hanya menambahkan atribut yang berkarakter sesuai dengan kesukaan anak. Ya, misalnya kalau kita lihat di sini stetoskopnya, di kepala stetoskop itu ditambahi karakter hewan-hewan yang lucu ya, sehingga saat dia diperiksa itu tidak fokus pada alat tersebut, tapi dia fokus pada dari kepala hewan tadi, dari atribut yang lucu itu tadi, sehingga dia tidak merasakan bahwa dia sedang diperiksa kesehatannya, tapi mungkin dia akan melihat suatu mainan dari alat tersebut sebagai suatu mainan ya. Dalam hal ini sebagai peran perawat apa saja kalau kita sedang memberikan asuhan keperawatan kepada anak ya. Yang pertama, peran kita sebagai advokasi atau advokat ya. Artinya advokat itu kita sebagai pembela dari orang tua dan anak ya. Kita memberikan advokasi, artinya memberikan pembelaan agar orang tua dan anak itu mendapatkan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan haknya. Itu namanya advokat. Kemudian sebagai pendidik ya, sebagai edukator, jelas kita harus memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua. Kemudian sebagai konselor, mungkin kita juga sebagai seorang yang menerima atau melakukan konseling baik pada anak dan keluarga, yang tentunya pasti kita perlu melibatkan orang lain atau profesi lain di dalam pelaksanaan konseling tadi. Kemudian koordinator dalam hal pemberian perawatan anak, perencanaan kesehatan. Jelas dalam kita memberikan asuhan keperawatan kepada anak, kita harus memiliki perencanaan di dalam keperawatan. Kemudian pembuat keputusan etik ya. Jadi kita juga sebagai pembuat keputusan agar
tindakan atau asuhan keperawatan itu bersifat etik. Jadi ya, etis itu berarti adil, baik dan hormat ya. Kemudian perencana kesehatan. Ya, tadi udah ya. Kemudian pembina hubungan terapeutik ya. Jadi kita membina hubungan terapeutik baik pada anak, pada keluarga maupun di dalam tim kesehatan. Kita juga interprofesional kolaborasi. Ya, jadi kita berkolaborasi dengan sesama tim kesehatan yang lain demi meningkatkan derajat kesehatan bagi pasien. Kemudian sebagai evaluator, artinya apa yang sudah kita rencanakan kemudian kita laksanakan atau kita implementasikan itu, kita evaluasi sejauh mana implementasi atau asuhan keperawatan kita itu menjawab dari tujuan ya, atau memenuhi tujuan yang kita tegakkan ya. Kemudian kita sebagai perawat juga sebagai peneliti atau researcher, jadi kita tetap melakukan riset agar asuhan keperawatan atau intervensi keperawatan itu selalu berkembang ya. Selalu berkembang artinya selalu sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan ya. Tujuannya sudah pasti untuk meningkatkan asuhan keperawatan sehingga derajat kesehatan dari pasien itu bisa lebih baik ya. Jadi itu beberapa peran yang bisa diterapkan oleh perawat anak. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan tentang prinsip keperawatan kepada anak ya. Jadi bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat anak yang tentunya pasti menerapkan family center care ya. Oke, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kata-kata ataupun hal yang kurang berkenan, dan jika ada materi ataupun isi dari materi ini yang kurang pas, kita sangat siap untuk menerima masukan dan saran dari semua pihak. Baik, akhirul kalam saya tutup untuk materi pada kali ini, pada waktu ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.